Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di rumah? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Anti hadir menyapa Anda dalam program acara cerita Anda di program acara Jaksa Menyapa. Saatnya Jaksa Bicara, Uatos. Sekali lagi ya, saatnya Jaksa Bicara, Uatos. Ya pemirsa, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik pemirsa ya. Ini ada tema yaitu pengolahan aset yang berasal dari tindak pidana pemirsa. Namun saya akan perkenalkan dulu dua narsum spesial pada pagi hari ini. Di Kamis 6 Februari 2025 ada Bapak Adi Satyo Wicaksono selaku Kepala Seksi PAP BB. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya lebih muda sekarang ya hari ini Pak. Udah ngopi tadi Pak? Harus Sudah ngopi ya? pagi hari. Harus ngopi pagi hari ya. Baik, dan juga ada Bapak Fahmi Abdullah Arif selaku petugas barang bukti. Selamat pagi. Pagi Mbak. Semangat. Semangat. Semangat ya. Oke, Pak, hari Iya. ini pagi hari ini Kamis tanggal 6 Februari 2025 kita akan membahas topik menarik nih Pak. Ada pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana ya Pak ya. Iya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu dan juga pemirsa penasaran juga ini Pak. Sebetulnya PAPBB itu apa sih Pak? Biar pemirsa nggak penasaran Pak. Monggo Pak sampaikan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kami sampaikan kepada pemirsa, seksi PAPBB ini adalah seksi termuda di Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Agung. Kami awalnya itu terbentuk pada tahun 2017 melalui keputusan Jaksa Agung nomor 6 garing A garing JA garing 7 garing 2017 mengenai pembentukan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Itu awalnya tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2019 nomenklatur kami berubah menjadi kasih barang bukti dan barang rampasan. Tidak ada pengelolaannya. Nah, baru pada tahun 2024 kami berubah nama lagi menjadi seksi pengelolaan aset, pengelolaan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Tahun 2024. 2024 itu tahun ya Pak ya? belum. Itu kami dasar hukumnya di Perja nomor 3 tahun 2024 tentang organisasi dan tata laksana di Kejaksaan. Nah, Ortala itu, Perja tentang Ortala itu karena ada perubahan dan penambahan wewenang kami di Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, khususnya di pasal 30 huruf A, bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana. Yang berasal dari tindak pidana. Iya. Nah, berarti Pak, Iya. judulnya tadi sudah pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana. Itu maksudnya apa Pak? Intinya kami melakukan pemulihan Pemulihan ya. terhadap kerugian negara yang disebabkan dari tindak pidana. Iya. Jadi kami melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan itu agar dapat menjadi aset yang bermanfaat dan mempunyai nilai. Oke. Nah, nilai itu nanti akan kami setorkan kepada negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berarti nantinya akan disetorkan termasuk ke dalam kas negara begitu ya Pak Ya, Adi pasti ya? maksudnya dalam masuk di kas negara melalui jalur PNBP. PNBP itu penerima pajak. Kan penerimaan negara ada beberapa macam, salah satunya pajak, PNBP, terus ada cukai dan lain-lain. Nah,
Kemudian kan di seksi untuk yang PAPBP ini bertugas untuk pengelolaan begitu ya. Ini untuk Iya. pengelolaannya seperti apa ini? Mungkin nggak dijelaskan Mas Fahmi, boleh dijelaskan seperti apa ini pengelolaannya? Jadi pengelolaan barang bukti di seksi PAPBP itu mulai dari tahap 2. Jadi mulai penyerahan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan, itu seksi tindak pidana umum menitipkan barang bukti tersebut kepada kita, terus kita kelola mulai dari penerimaan, terus kita kelola, terus dipinjamkan untuk persidangan. Baik. Setelah dipinjamkan untuk persidangan sampai dengan nanti ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya, Kemudian, bisa saya tambahkan ya, sedikit, Mbak. silakan Pak. Jadi tindak pidana yang tadi kami maksudkan bukan hanya tindak pidana yang mungkin yang dijelaskan Mas Fahmi tadi berasal dari teman-teman penyidik kepolisian, tapi kami juga melakukan pengelolaan barang bukti dari penyidik-penyidik lain, penyidik kejaksaan, penyidik jaksa pada perkara tipikor, maupun penyidik dari petugas bea cukai ketika ada perkara cukai yang dikirim kepada kami. Berarti juga untuk semua penyidik-penyidik juga dikelola juga di PAPBP ini ya Pak ya? Iya, nanti ketika dari teman-teman penyidik melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, itu kan di kami ada 2 bidang teknis, bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah, setelah melalui proses administrasi di kedua bidang tersebut, diserahkan kepada kami untuk kami kelola. Kelola dalam hal ini kami simpan, kami rawat, dan kami jaga nilai asetnya. Disimpan, dirawat, dan dijaga nilai asetnya. Ya. Itu kurang lebih itu seperti apa prosesnya Pak Adi? Prosesnya kami melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan. Jadi ketika sudah sampai di kami, katakanlah sepeda motor. Sepeda motor itu awalnya keadaan menyala, nah itu kami harus menjaga agar tetap menyala. Atau kalau toh tidak menyala, katakanlah akinya yang trouble, nah kita nanti upayakan untuk menyala. Nah itu agar nanti ketika siapa tahu barang bukti itu nanti dirampas untuk negara, kami lakukan pelelangan, itu nilai dari barang bukti tersebut yang ketika sudah kami lelang menjadi aset, itu tidak berkurang terlalu jauh. Jadi penyusutannya kami jaga tidak terlalu jauh dari harga pasar. Oke. Tadi Pak Adi mengatakan ada juga penyidik dari tipikor begitu. Iya. Ini biasanya untuk kasus seperti apa ini Pak Adi? Kalau penyidik dari tipikor tentunya yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Nah, kalau di level daerah ini ada penyidik dari internal kami, dari kejaksaan, ataupun dari teman-teman penyidik Polri juga ada. Nah, untuk prosedurnya sendiri ini Pak Adi, untuk ketika dari teman-teman penyidik melakukan memberikan barang bukti begitu kepada teman-teman PAPBP, ini proses administrasinya secara detail seperti apa Pak? Nah, mungkin kalau penyerahan proses berita acara atau bagaimana? Begitu. Kalau proses administrasi mungkin Mas Fahmi yang silakan Pak Fahmi bisa dijelaskan ke pemirsa. Jadi kalau administrasi penitipan barang bukti itu, jadi kita menerima barang bukti itu berdasarkan nota dinas dari bidang tindak pidana umum maupun dari bidang tindak pidana khusus. Setelah kita memperoleh nota dinas itu, kita verifikasi, kita sesuaikan dengan penetapan sita dari pengadilan. Jadi barang-barang yang mau dititipkan ke kita itu kita teliti dulu, kita koreksi satu persatu apakah sudah sesuai dengan penetapan sita pengadilan. Kalau sudah sesuai, kita terima, kita kelola, kita jaga agar nilainya tetap dan tidak berkurang seperti itu. Oke. Baik pemirsa Batu TV yang ada di rumah, jangan lupa juga yang ingin mengajukan pertanyaan sangat bisa pemirsa, bisa langsung mengajukan di nomor 0822 2843 8492
atau bisa di Instagram Kejari Batu di @kejaribatu atau Instagram Batu TV di @batutv. Ya Pak ya, bagaimana Pak? Malah kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ditunggu pertanyaan dari masyarakat ya pemirsa Sekaligus ya. untuk kita sosialisasi kewenangan kami di bidang pengelolaan aset. Benar sekali, dan tentunya untuk yang mau mengajukan pertanyaan tetap ya di tema yang sama tentang pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana pemirsa ya. Nah, tadi Pak Fahmi mengatakan ini ada sita pengadilan begitu. Ini maksudnya barang yang seperti apa biasanya yang sudah pernah? Itu barang-barang yang kita kelola Ada itu kriterianya begitu. sesuai dengan penetapan sita dari pengadilan. Jadi barang-barangnya itu ada yang berupa dokumen, Oke. ada yang berupa barang bergerak, misalkan motor, mobil, terus ada juga kita kelola kayak barang-barang yang nilai ekonomisnya itu tinggi, misalkan berupa uang kayak gitu. Oke, kemudian berarti awal-awal mula harus menyetorkan nota dinas begitu ya? Ya, Dari- kita menerima nota dinas dari bidang tindak pidana umum maupun dari bidang tindak pidana khusus. Oke. Prosesnya biasanya berapa lama sih itu, Pak Fahmi? Sehari itu langsung, Mbak. Jadi kita itu menerima nota dinas itu langsung kita teliti, langsung kita klasifikasi sesuai dengan barang-barang yang ada. Oke, baik. Sekarang kita akan berbicara tentang kewenangan dari seksi PAPBP sendiri itu ya. Itu sebetulnya seperti apa kewenangannya? Boleh, Pak Adi? Kalau kami kewenangannya tetap menunggu dari bidang teknis. Bidang Jadi teknis. bidang teknis itu yang kami sebutkan tadi dari bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kami untuk melakukan pengadministrasian termasuk dalam hal ini pencatatan dan pengelolaannya barang-barang tersebut yang sudah dititipkan kepada kami jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Kalau untuk yang dari tindak pidana umum tersendiri biasanya apa, dari barang elektronik atau apa gitu? Macam-macam, Mbak. Jadi pernah kita juga ada barang bergerak, sepeda motor, mobil, sepeda, angin pun kita ada, termasuk alat-alat kejahatan yang lain, senjata tajam. Oke. Bahkan yang kami prioritaskan untuk penjagaannya atau untuk pengawasannya yang hanya ada akses saya dan Mas Fahmi itu di barang bukti yang berupa narkoba. Oke. Itu kami Berarti- benar-benar jaga mulai dari penerimaannya, pencatatannya, pengadministrasiannya, dan penyimpanannya itu kami maksimalkan dan kami jadikan satu pintu di saya. Baik, jika untuk barang bukti seperti yang bergerak seperti tadi mobil atau sepeda motor, kemudian Iya. mungkin ada lagi yang seperti elektronik, handphone begitu, itu Oh, apakah iya. perawatannya juga berbeda kalau untuk di jaringan? Kalau di perawatan berupa barang-barang elektronik, itu kan kita harus menyalakan. Iya. Jadi kita jaga bahwa khususnya HP. HP itu kita jaga 2-3 kali, Oke, 2-3 itu sekali kita ya. cas, kita isi daya. Jumat sore sebelum pulang kantor kami cek apakah barang-barang tersebut masih nyala atau enggak. Kalau nyala tapi dayanya menipis, katakanlah 20 atau 10, ya kami cas lagi. Itu kami mulai setelah sholat Jumat, istirahat sholat Jumat sekitaran jam 2. Setiap 3 hari sekali begitu Ya, ya, nanti Pak jam Adi ya? hari Senin setelah apel kerja kita Iya. cek lagi apakah masih menyala atau masih bisa digunakan atau tidak. Pun demikian juga dengan apabila ada barang bukti PC Iya. ataupun laptop, kita tetap kita nyalakan secara berkala. Oke, begitu Pak Fahmi ya. Iya. Baik, jika untuk khusus barang bukti yang berupa dokumen begitu, apakah nanti perawatan juga berbeda juga atau bagaimana? Ya.
dijawab nanti dulu Pak Ardi dan juga Pak Fahmi. Mau ada yang lewat, tetap dalam program Bincang Remaja Pak. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Saatnya Jaksa bicara. Watos! Gitu ya. Masih semangat ya. Semangat, Udah lebih ngopi? semangat. Udah ngopi, tapi adanya air putih ya Pak ya. Diterima aja apa adanya ya. Baik, tadi kita berbicara tentang dokumen begitu ya Pak Fahmi ya. Untuk dokumen itu apakah penyimpanannya hampir sama atau bagaimana? Jadi kalau dokumen itu kita ada sedikit perlakuan khusus. Karena kan kalau barang bukti dokumen itu rawan terkena air, Rayap begitu ya. ya rawan seperti itu. Terus kita biasanya itu memasukkan dokumen itu dalam plastik. Jadi kita masukkan plastik satu persatu berdasarkan dokumen yang kita terima, kita urutkan, habis itu kita lapisi lagi, kita masukkan dalam map plastik biasanya seperti itu, kita masukkan ke dalam berangkas. Berarti penyimpanannya harus betul-betul rapi begitu untuk yang barang bukti dokumen Ya. gitu ya. Itu ada berangkas khusus untuk penyimpanan dokumen berarti? Ada berangkas khusus untuk penyimpanan dokumen. Untuk barang bukti uang apakah juga pernah ada di APBD? Pernah ada di kita barang bukti uang, tapi kalau untuk uang kita biasanya kita titipkan di rekeningnya kantor. Oke. Jadi kita titipkan ke kantor, nanti kita bikin berita acara seperti itu. Oke. Tadi juga Pak Adi mengatakan juga pernah ada barang bukti berupa narkoba begitu Pak Adi. Yep. Apakah itu juga perlakuannya hampir sama seperti dokumen ataukah seperti apa Pak Adi? Silakan. Ya, khusus untuk narkoba, kami menyediakan juga berangkas. Jadi berangkas itu yang bisa mengakses hanya saya. Ini untuk keluar, untuk masuk dan keluarnya barang bukti narkoba itu saya yang memegang kunci. Nah, itu keluar kami timbang, masuk pun nanti kami timbang lagi. Kalau berupa butiran seperti double L atau pil ekstasi itu kita hitung. Keluar kita, masuk kita hitung, keluar untuk proses persidangan pun kita hitung. Pun demikian nanti ketika perkara itu sudah inkrah, hendak kita musnahkan, itu nanti kita hitung ulang dengan dokumentasi berupa video. Nah, itu nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk bukti pertanggungjawaban bahwa pengelolaan narkoba Iya. benar-benar kami lebih prioritaskan. Baik. Berarti Karena harus rawan penyimpangan. berarti harus betul-betul detail begitu ya untuk yang perawatan narkoba itu ya Pak Iya. Adi ya. Iya. Baik, Pak Adi, ini dengar-dengar di PABBB ini juga memiliki program ya. Iya. Ada program katanya ya. Apa tuh programnya? Kenalin dong ke pemirsa Batu TV. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi di kami di Kejaksaan Negeri Batu kami mempunyai 2 program unggulan di bidang barang bukti. Satu yakni kami namakan program Arjuna. Arjuna. Arjuna ini singkatan dari antar sampai tujuan. Antar sampai tujuan tanpa biaya. Itu kami khususkan untuk barang bukti yang putusan pengadilannya kembali kepada pemilik. Jadi Berarti ada yang putusan pengadilan ini tidak kembali ke pemilik. ada yang dirampas untuk negara, ada yang dirampas untuk dimusnahkan. Ya, untuk Arjuna ini khusus untuk yang kembali kepada pemilik. Nah, jadi nanti pemilik ini biasanya korban, Oke, biasanya korban korban dari tindak pidana. Nah, jadi para korban ini tidak perlu repot datang ke kantor. Kalau apabila mereka ada kepentingan lain, tapi pingin barang bukti itu segera sampai, nah itu kami mempunyai program Arjuna. Cukup menghubungi di nomor telepon yang telah kami sediakan. Sudah ada nomor teleponnya juga ternyata ya. Sudah kami sediakan nomor teleponnya. Di nomor telepon. Nomor teleponnya mungkin nanti bisa juga ditampilkan di layar.
kami ada di nomor 082 245 Ya. 531 451. Oke, ada di Ada. bawah ini ya, Nanti pemirsa ada ya. di bawah. Bisa dicatat pemirsa. Ini Ah, untuk khusus yang dari Program Arjuna. Jadi nanti pemilik barang cukup menghubungi nomor tersebut untuk konfirmasi. Oke, untuk konfirmasi Barang bukti ya. ini bisa diantar kapan, Iya. karena ketika hal ini untuk mencegah kami mengembalikan ke alamat, ternyata yang bersangkutan sedang kerja. Oke, Pak Ade ini artinya nggak mencari cinta berarti ya? Beda berarti ya. Oke, Pak Ade, Oke. tadi kan katanya Pak Ade ini bisa diantar sampai ke rumah. Iya. Ini apakah ada biaya? Pak Ade mungkin mau menjawab, sepertinya ingin menjawab ya tadi ya. Silakan Pak. Jadi untuk program Arjuna ini kita antarkan secara gratis. Jadi pemilik barang itu tinggal menunggu saja di rumah, kita antarkan ke rumahnya. Jadi nanti kita janjian sama pemilik barang, kita antarkan ke rumahnya. Terus setelah itu barang dicek oleh pemiliknya, apakah benar barang ini miliknya, apakah barang ini berubah bentuk atau tidak. Jadi nanti kita verifikasi sama-sama di rumah penerima barang tersebut. Iya, jadi begitu pemirsa ya. Mungkin pemirsa yang mau mengambil barangnya tetap tadi di nomornya dari nomor seksi PAVBB begitu Iya. ya, di nomor yang tadi di bawah layar pemirsa, atau bisa di ini ya 0822 4553 1451. Pemirsa Baru TV juga yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Kita Kami sangat tunggu. terbuka ya, sangat. Kita juga menunggu ya pertanyaannya di nomor telepon, di line telepon kami juga yang di Kejari Batu di 0822 2843 8492, atau bisa langsung di akunnya Kejari Batu di Instagram begitu ya Pak ya, di @kejaribatu. Bisa juga di Instagram Batu TV di @batu.tv pemirsa ya. Kita menunggu pertanyaan pemirsa hingga nanti pukul 11 siang ya. Tetap di tema pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana. Monggo yang mau mencoba pertanyaan ya. Oke, berarti tadi bagaimana? Arjuna. Arjuna. nggak cari cinta, gitu ya. Tapi selain Arjuna, kami juga punya program lain, Mbak. Ada Tadi lagi. kami sampaikan bahwa barang bukti itu tidak hanya kembali kepada pemilik, ada yang dirampas untuk dimusnahkan, Iya. ada yang dirampas untuk negara. Nah, program kami di barang bukti yang dirampas untuk negara itu, yang sudah berganti nama nanti menjadi barang rampasan, yang menjadi aset kami ada program Si Joni Baret. Si Joni pakai Si baret, Joni, Pak, ya? si Joni pakai baret, Mbak. Biasanya nggak pernah pakai baret, Pak, soalnya. Oke, itu apa ya tuh Pak? Kalau Pak Si Ade? Joni Baret ini Iya. sistem penjualan online tanpa Iya. ribet. Nggak pakai ribet. Tidak Berarti pakai selama ini biasanya ribet ya Pak ya? Mungkin ada sebagian yang menganggap ribet, tapi di Kejaksaan Negeri Batu kami minimalisir keribetan tersebut. Oke, berarti kalau untuk si Joni Baret ini untuk barang sitaan dikembalikan ke negara begitu? Dirampas untuk negara. Dirampas untuk negara? Iya. Oke, dirampas untuk negara. Ini seperti apa ini Pak Joni Baret? Silakan disampaikan Pak. Jadi gini Mbak, barang awalnya kan masih berupa barang bukti nih. Iya. Awal barang bukti melalui proses penyidikan, terus selanjutnya melalui proses penuntutan, persidangan, Iya. eksekusi. Setelah tahapan eksekusi, kami mendapat pelimpahan barang rampas tersebut dari bidang teknis yang tadi kami sebutkan, bidang bidum dan bidang ataupun bidang tindak pidana khusus. Kami nanti akan mengajukan penilaian barang tersebut kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini kami ke KPKNL Malang. Oke, KPKNL ya. Nah, untuk menentukan nilai barang rampasan tersebut. Baik, untuk yang di Joni Baret dengan yang di Arjuna, kita ke Joni Baret ya. Untuk Joni Iya. Baret ini untuk yang dia nominal berapa? Pak Ade?
Joni Baret ini kami khususkan di penilaian yang nilainya maksimal 35 juta. Kami nanti melalui mekanisme penjualan langsung. Jadi ada untuk penyelesaian barang rampasan itu ada 2, khususnya yang dirampas untuk negara. Ada yang kami lelang dan ada yang kami lakukan penjualan langsung. Kalau kami melakukan lelang, kami bekerja sama atau bersinergi dengan teman-teman dari KPKNL untuk lelang. Sedangkan untuk nilai yang di bawah 35 juta, itu kami lakukan penjualan langsung. Oke, itu yang di bawah 35 juta. Ya, itu yang kami menggunakan program Joni Baret. Kalau untuk yang proses lelang sendiri ini kan bekerjasama dengan teman-teman KPKNL begitu. Iya. Ini untuk apa, barang apa biasanya Pak Adi? Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya lebih dari 30. Berarti itu bisa berupa aset tanah atau Aset rumah tanah, seperti itu ya? aset berupa rumah, itu bisa. Kalau untuk yang barang bergerak apa? Mobil gitu? Mobil atau sepeda motor yang cc besar. Oke. Tapi terus terang aja di Kejaksaan Negeri Batu kami belum pernah. Oke, baik. Si Joni Baret. Nah, ini untuk cara-caranya bagaimana ketika masyarakat mau mengaksesnya ini seperti apa Pak? Mekanismenya bisa dijelaskan Mas Fahmi? Ya, jadi kan kita mempunyai program namanya si Joni Baret. Nah, si Joni Baret ini dikhususkan untuk penjualan langsung barang rampasan. Jadi awalnya kita melalui proses pengumuman dulu, jadi kita umumkan dulu di media sosial Kejari Batu, melalui Instagram. Terus setelah melalui proses pengumuman, terus kita ada proses survei harga, survei barang, maaf. Survei harga ini survei juga barang. melalui Instagram juga atau bagaimana? Jadi survei barangnya untuk yang peserta lelangnya datang ke kantor, melihat melihat barangnya dulu, mereka coba barangnya. Terus setelah itu mereka menunggu pengumuman selanjutnya dari kita. Setelah itu mereka melakukan penawaran. Jadi mereka melakukan penawaran dengan cara mengisi biodata diri mulai dari nama, KTP, terus mereka mengajukan harga penawarannya. Jadi setelah mengajukan harga penawarannya, mereka menunggu verifikasi dari kita. Jadi kita melakukan verifikasi hasil penawaran siapa yang tinggi, nanti itulah yang kita jadikan sebagai pemenang. Untuk yang proses lelang seperti itu ya, Mas Fahmi ya. Oke. Baik, ini mau ada yang bertanya dan sudah kita catat juga Pak dan juga Pak Fahmi. Ini saya bacakan ya ini ya. Nah, ini pertanyaan pertama, ini untuk kasus Harvismo ini, Harvismo ya? Harvismai Pak ya? Iya. Nah, Harvismai, apakah asetnya dikelola negara? Ya, terima kasih. Itu pengelolaan perkara HM itu ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Nah, tentunya kami melakukan pengelolaannya setelah teman-teman penyidik itu melakukan penyitaan. Setelah ada penyitaan dari teman-teman penyidik berarti ya. Baik, kemudian kami kelola, untuk kami jaga, kami pertahankan nilai asetnya. Pertanyaannya tadi kan apakah dikelola oleh negara? Nah, negara sudah memberikan atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada kami di Kejaksaan. Kami di Kejaksaan selaku pengelola di barang-barang yang berasal dari tindak pidana. Barang sitaan. Barang sitaan begitu ya Pak? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari pemirsa juga, ini untuk Pak Adi dan juga Pak Fahmi, ini untuk sengketa rumah, apa bisa dititipkan dahulu surat-suratnya ke Kejaksaan? Bisa nggak sih Pak?
sengketa rumah dalam perkara perdata atau pidana. Nah, kalau dalam perkara perdata, kami tidak mempunyai kewenangan di situ. Tapi kalau perkara pidana, setelah kami mendapatkan pelimpahan dari teman-teman penyidik, dokumen-dokumen itu kami kelola, kami simpan, kami administrasikan sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal. Berarti bisa melaksanakan di kasus yang pidana ya? Di kasus pidana. Jadi kejaksaan dalam hal aset ini kami lebih pengelolaan dari tindak pidana. Kalau untuk yang perdata dilimpahkan ke siapa? Perdata, kalau perdata kan harus langsung melalui pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Oke, jadi langsung. Ya. Kalau untuk yang perdata begitu pemirsa ya. Udah Ya. jelas ya pemirsa ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Ya. tentang kategori, tapi nanti dulu Pak Siap. Adi, Pak Ahmad, ini kita ngopi dulu di kafe Ya. ya. Tetap dalam program Bisa Dapurnya Pak, jangan kemana-mana, usai jeda pemirsa.
menyapa. Saatnya Adiaksa bicara. Watos. Sekali lagi. Saatnya Adiaksa bicara. Watos. Semangatnya luar biasa. Udah ke kafe tadi Pak. Harus tetap semangat dan tetap ngopi. Tetap ngopi, betul ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi ini ya dari YouTube ini ya. Ini tentang kategori ini Pak. Kategori barang bukti yang diserahkan, dimusnahkan itu yang seperti apa? Ya. Silakan dijawab Pak. Jadi barang bukti yang dimusnahkan itu ketika ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya, istilahnya kita sebut sudah inkrah perkara tersebut. Barang bukti tersebut berbagai macam. Pernah kami memusnahkan senjata tajam, Sajam itu ya. pernah juga barang-barang seperti baju, ataupun bahkan kami juga pernah memusnahkan senjata api. Jadi pernah di sini ada perkara senjata api di tahun kurang lebih perkara di tahun 2020, nah, kami musnahkan. Tentunya untuk pemusnahan senjata api tersebut kami mengundang atau menggunakan tenaga ahli dari teman-teman TNI. Ya, saat itu kami menggunakan dari teman-teman TNI. Tapi tetap untuk pemusnahannya dikejar di sini Pak. Kami yang bertanggung jawab dan kami yang melaksanakan pemusnahannya. Penggunaan tenaga ahli itu karena di kami tidak ada yang mempunyai keahlian melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Kalau untuk pemusnahan barang bukti yang berupa senjata tajam, apakah juga menggunakan teman-teman dari instansi lain ataukah Iya. dari sendiri? Kalau senjata tajam kita ini aja, kita gerinda. Kami 2 tahun terakhir ini memusnahkan barang bukti kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami menggunakan fasilitas insenerator yang ada di TPA Telkom. Itu karena pimpinan berpendapat ada barang bukti narkoba. Ketika kami hanya hancurkan atau kami bakar, itu nanti berbahaya juga untuk lingkungan sekitar. Nah, jadi kami masukkan ke insenerator, tekanan tinggi itu kurang lebih 60.000, kalau di Telekung itu 60.000 atau 6.000 derajat. Nah, jadi tidak ada bekasnya. Jadinya abu begitu berarti ya Pak? Jadi langsung abu. Oke. Dan meminimalisir efek negatif dari hasil pembakaran narkoba itu. Baik, berarti sudah cukup terjawab ya untuk pemirsa ya untuk pertanyaan tadi ya. Iya. Baik, Pak, kita kembali bertanya juga ya, kita membahas lagi tentang Arjuna ini. Tadi belum selesai tadi Pak. Siap. Jadi untuk Arjuna ini bagaimana Pak untuk tata caranya ketika pengambilan barang bukti begitu Pak? Ya, di awal kami sudah sampaikan apabila ingin menggunakan program kami di Arjuna, cukup menghubungi nomor yang sudah kami sampaikan tadi untuk melakukan appointment atau janjian kapan kami diberikan waktu untuk mengembalikan barang tersebut. Nah itu untuk ketika proses janjian kan itu kan melalui via WhatsApp itu, apakah ada formatnya? Tidak ada. Kita kalau diperlukan kami yang melakukan sambungan telepon ke yang bersangkutan. Jadi korban atau pemilik barang itu menghubungi kami. Kalau terlalu nanti detail, kami telepon, Mbak. Ya, takutnya nanti kalau cuma chat aja ada miskomunikasi, kami detailkan di telepon kapan bisa dan kapan. Bahkan untuk Arjuna sendiri kami tidak ada jam kerjanya. 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ya, kami mengantisipasi karena kami di
kota Batu yang terkenal dengan kota wisata, bahkan jargonnya adalah kota wisata Batu. Kami mengantisipasi apabila barang-barang tersebut adalah barang wisatawan. Nah, kalau wisatawan ke Batu kan pastinya di hari libur atau Iya, hari benar, Sabtu libur. Minggu. Nah, kami juga menerima janjian kapan wisatawan tersebut di Kota Batu. Berarti bisa kapanpun, dimanapun begitu ya. Siap. Jadi tidak Senin sampai tidak Minggu menunggu bisa. di rumah. Jadi nggak harus menunggu di rumah, bisa janjian langsung di nomor WA-nya tadi ya. Bahkan di kantor juga bisa, Mbak. Di kantor Umpamanya juga bisa. yang bersangkutan kerja di perusahaan swasta atau di instansi pemerintah, nah, kami kembalikan ke instansi tersebut atau di kantor tersebut. Berarti bisa diantar ke kantornya itu begitu. Iya, jadi umpamanya rumahnya di Kepanjen, kan kami juga terkendala jarak dan waktu ya. Jadi dia kerja di salah satu instansi pemerintah di Batu. Ya, kami nanti serahkan di kantor. Jika rumahnya di luar kota, Pak, Iya. di mana? Di Surabaya. Nah, makanya kalau di luar kota itu nanti kami formulasikan lagi apabila kalau yang bersangkutan ada acara ke Batu atau wisata ke Batu lagi, ya kami menunggu. Tapi apabila yang bersangkutan, Pak kami nggak ada jadwal ke Batu ya, nanti kami titipkan ke teman-teman yang ada perjalanan dinas ke Surabaya atau ke kota tersebut. Kapanpun dan dimanapun berarti pemirsa ya bisa Iya. ya. Bisa berarti nggak usah bingung-bingung lagi habis pulang kerja, bisa langsung diambil. Tapi janjian dulu dengerin tadi pemirsa ya. Yang penting janjian dulu, karena Janjian kami dulu nanti itu juga kalau nggak janjian terus tiba-tiba datang di luar jam kerja kan otomatis kami nggak ada juga. juga. Jadi, Oke, berarti ini untuk program Arjuna ini mulai tahun berapa Pak sudah Pak berjalan? tahun berapa? Mas? Untuk program Arjuna ini kita jalankan mulai tahun 2021. 2021. Oke, berarti ini udah berjalan kurang lebih 3 tahunan ya? Ya, kurang Oke. lebih 3 tahunan. Sebetulnya tujuan adanya program Arjuna sendiri ini apa sih Pak? Kami lebih ke peningkatan pelayanan ke masyarakat sih. Nah, kami sadar bahwa selain di bidang penegakan hukum, kami juga harus melayani kepentingan masyarakat. Dalam hal ini dari sisi korban dari tindak pidana. Nah, Berarti itu kebanyakan ini barang buktinya milik korban ya Pak ya? ya, otomatis kalau dikembalikan ke pemilik itu barang bukti yang berasal dari korban tindak pidana. Itu. Oke. Kemudian untuk si Joni Barat sendiri tadi kan Pak Fahmi bilang ini bisa diakses di ini ya, di Bitly ini ya. Iya. Ini untuk apa? Mengisi biodata begitu? Ya, jadi masyarakat bisa mengakses Bitly itu untuk mengisi biodata Sesuai KTP. sesuai dengan KTP dan juga harga penawaran yang mereka ajukan ke kita itu berapa, mereka bisa mengisi melalui link tersebut. Oke, linknya bisa dicatat pemirsa, ini bisa di ini ya, https. Mohon maaf, Pak. Mungkin kalau link itu kami sampaikan di medsos kami Oke, di medsos ketika kami sudah mendapatkan nilai taksiran dari pejabat yang berwenang. Oke, berarti menunggu informasi dari media sosialnya. Ya, Kejaksaan kami nanti Agung pasti ya. sampaikan ke medsos dan mungkin ke depan kami juga akan kerjasama dengan media-media yang ada di Kota Batu, khususnya mungkin di Batu TV juga nanti kami akan minta tolong untuk disebarkan luas. Berarti kan di situ mengakses di link begitu. Kemudian apa? Dia melakukan penawaran. Kemudian bagaimana step selanjutnya, Pak Fahmi? Setelah mereka melakukan penawaran, jadi menunggu hasil verifikasi dari kita. Itu biasanya berapa lama proses verifikasinya, Pak Fahmi? Biasanya itu kita Di 3 hari ya. 3 hari, 3 hari setelah mereka melakukan penawaran tersebut. Berupa apa sih biasanya barangnya Pak Fahmi untuk yang di Joni Barat ini? Jadi yang pernah kita laksanakan itu barang berupa elektronik yaitu handphone, terus ada juga barang bukti bergerak seperti sepeda motor, Sepeda motor, ya terus ada juga seperangkat komputer. bukan seperangkat alat sholat.
Bukan ya? Bayar tunai gitu Iya. ya. Oke, kemudian berarti bisa bayar elektronik, sepeda motor, mobil, Iya. itu juga pernah berarti? Ya pernah. Oke, untuk seperti kendaraan-kendaraan motor dan mobil itu untuk surat-suratnya bagaimana? Apakah juga aman? Kita tergantung pada saat proses penyitaan. Nah, apakah pada saat proses penyitaan itu dilampirkan STNK ataupun BPKB-nya atau Iya. kalau dilampirkan ya kami lelang bersamaan dengan surat-surat tersebut. Oke, berarti itu prosesnya ketika verifikasi kurang lebih memakan waktu 3 hari kan gitu. Iya. Nah itu kalau yang sudah pernah dilaksanakan ini kurang lebih berapa peserta sih yang ketika itu mengajukan penawaran, berapa banyak sih? Yang terakhir itu yang berkomentar di medsos kami kurang lebih di beberapa akun medsos kami itu ada 200-an komentar. Itu ada yang dari Facebook, ada dari IG ataupun YouTube, itu ada kurang lebih 200-an yang melakukan penawaran kurang lebih 100 yang masuk di spreadsheet kami. Berarti peminatnya cukup banyak begitu ya Pak Adi ya? Alhamdulillah peminatnya cukup banyak sehingga PNBP atau hasil dinas yang kami dapatkan juga alhamdulillah banyak juga. Banyak juga Ya, karena banyak penawar Iya. akhirnya nilainya juga akhirnya naik, Mbak. Nah itu biasanya dibatasi tidak sih Pak ketika penawaran itu untuk berapa orang itu dibatasi tidak? Kalau untuk pesertanya tidak kami batasi. Kalau yang kami batasi itu nilai awal penawaran. Jadi ketika nilai taksirnya Misalnya berapa Pak? 7 juta, Oke. berarti nilai yang harus ditawar itu minimal di angka 7 juta. Berarti boleh naik kira-kira berapa? 7,5 gitu, 7,5, Wah. 8. Kami mengharapkan sebanyak-banyaknya, 100 juta pun kami terima, Mbak. Pokoknya yang paling tinggi begitu ya Pak. Iya. Ya. Oke, sejauh ini apakah pernah ada apa tuh kendala ketika mengakses Joni Barat dari teman-teman yang menawar Pak Adi? Alhamdulillah nggak pernah ya. Lancar, Lancar. alhamdulillah sejauh ini lancar. Lancar. Oke, dari perseorangan apakah dari perusahaan kebanyakan yang Kebanyakan dari perseorangan Mbak kita. Iya. Baik, Pak Adi dan juga Pak Fahmi, ini tidak terasa kita di penghujung acara. Iya. Silakan disampaikan untuk harapan ke depannya. Silakan Pak Adi, Siap. ke pemirsa disampaikan harapan ke depan seperti apa. Terkait barang bukti, kami mohon kepada seluruh masyarakat Batu, khususnya yang mempunyai barang bukti yang harus diambil di kejaksaan untuk tidak menggunakan calo. Karena kami menemukan beberapa indikasi yang alhamdulillah kami bisa antisipasi. Ada yang menjual nama kami untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nah, kami tegaskan sekali lagi, pengambilan barang bukti di Kejaksaan Negeri Batu bebas biaya, tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan barang bukti yang ada di kantor kami rawat. Kami jaga agar kondisinya sama seperti pada saat dititipkan kepada kami. Jadi ketika Mungkin itu. semula berada di sini begitu ya Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi atas closing statement-nya. Boleh sampaikan Pak Fahmi pada pemirsa harapan ke depan seperti apa? Silakan disampaikan. Jadi untuk masyarakat Kota Batu, kami dari Seksi PAPBB siap melayani. Jadi untuk masyarakat yang ingin mengambil barang bukti, silahkan menghubungi nomor kami yang sudah kita sampaikan tadi. Silahkan janjian sama kami, nanti kita bisa antarkan ke rumah panjenengan semua. Jadi panjenengan semua tinggal menunggu saja di rumah, kami yang datang untuk mengantarkan barang bukti tersebut. Oke, tetap ya janjiannya di nomor WA yang tadi pemirsa, di nomor WA di 0822 4553 1451 di bawah Zoom pemirsa. Ada tercatat ini Mas ya? Monggo dicatat janjian di mana aja kapanpun ya bisa ya Iya. diantar barangnya. Dan nggak terasa ini udah penutupan ini Pak Adi, saya ucapkan terima kasih Pak Terima Adi. kasih. Jangan lupa, Ya. terima kasih. Ya, Saya Bu. doakan
Semoga sukses selalu untuk Amin. Anda. Dan pemirsa Betul TV, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.